Masih di acara Gumbang Channel dan Anda sedang mendengarkan KT News bersama saya Pak Johnson. Tim Fatwa dan LPPUM Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan berkunjung ke Beijing, China untuk memverifikasi status kehalalan vaksin COVID-19. Tapi kata Mas Duki, status kehalalan tidak menjadi hambatan sebab saat ini sedang darurat. Kalau halal, alhamdulillah prosesnya begitu saja. Tapi kalau enggak, halal pun enggak masalah karena darurat sehingga diperbolehkan. Itulah yang dijelaskan oleh Wapres, ujar Mas Dugi, seperti dilaporkan oleh dikdik.com. Kasat Sabara, Polres Blitar, AKP Agus Hendro Tri Susetoy baru-baru ini mengajukan pensiun dini karena kecewa dengan perlakuan Kapolres Blitar. Saat dikonfirmasi, Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani mengaku hanya menegur anak buahnya. Saya sempat tegur dia karena ada anak buahnya yang berambut panjang. Lalu dia tidak terima dan menyebut saya arogan, kata Ahmad. Menurut Ahmad, teguran yang diberikan masih dalam batas kewajaran. Ia balik menuding anak buahnya itu tidak masuk kerja sejak 21 September 2020. Ahmad menyerahkan seluruh proses ini kepada Polda Jatim. Dan untuk perakiraan cuaca di Makau, cuaca esok dan Selasa diperkirakan cerah berawan dengan kemungkinan adanya sedikit curah hujan. Cuaca pada hari Rabu sampai Sabtu diharapkan cerah sebelum kembali berawan dengan sejumlah curah hujan pada hari Minggu depan. Suhu udara setempat di sepanjang minggu ini akan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Informasi lebih lengkap mengenai cuaca di Makau bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo. Demikian berita KD News dari saya, Pak Johnson. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Beto. Terima kasih Pak Johnson. Langsung saja kita dengarkan Flash News malam ini. Kelompok musik asal Indonesia Weird Genius baru-baru ini resmi menandatangani kontrak dengan label Amerika Astral Works setelah single mereka yang berjudul Lati sukses menembus 150 juta digital download di laman Spotify, iTunes, dan berbagai digital music platform lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sang istri Melania Trump dilaporkan media di Amerika telah terjangkit COVID-19 dan keduanya saat ini telah dikarantina dan menjalani perawatan. Macau Lights Festival telah dimulai pada tanggal 26 September dan akan berlangsung sampai 31 Oktober. Dan selama periode ini di beberapa lokasi di seluruh penjuru Macau, masyarakat dapat menikmati keindahan warna-warni dan aneka ragam lampu. Untuk info lebih lengkap, silakan mengunjungi situs Departemen Pariwisata Macau www.macautourism.gov.mo. Demikian berita KT News untuk malam hari ini. Langsung saja ke lagu berikutnya mengawali segmen berbahasa Inggris kita dan kita akan kembali lagi dalam segmen bahasa Indonesia jam 9.45 nanti. We are right now getting into our English segment, so we're gonna play our first English song for tonight. This is Randy Pandugo with I Don't Care. You're still listening to Kumbang Channel and this is KT News. Cheer Macau, the annual Christian parade that aims to bring positive messages to everyone in the city, will be held on Saturday, and this year's event will see its opening and closing activities held at the Sintra Square across the road from Sintra Hotel. Right after the opening activity, as usual, participants will go around the city, only this time minus the long parade, and all participants will strictly wear face masks.
in line with the current protocol regarding the COVID-19 pandemic. Participants will either go on specially prepared buses to go around town, or the others will only visit some shops around the area to give some gifts. Over the past years, the event included a parade of people, sometimes divided into different groups, going to several areas of Macau. The event will run from 3 p.m. to 7:30 p.m. The opening and closing events are open to public for free. This annual event is co-organized by several churches and organizations, and participation comes from different churches across the city. The Hong Kong government is getting ready to reopen cross-border travel between the mainland and Macau, a move that has long been postponed due to the third wave of coronavirus infections in the city, Macau Daily Times reported. According to Hong Kong Reports, Chief Executive Carrie Lam said that discussions are underway to allow movement of people in a gradual and orderly manner between the city and other cities in the mainland and Macau. Lam made the comments to the media on Tuesday as she disclosed that her government is in advanced stages of internal discussions to find a way to facilitate Hong Kong residents living in mainland China to come back. It is time for us to take a very pragmatic approach to allow people flow, whether it is between Hong Kong and the mainland, or Hong Kong and Macau, or Hong Kong with other overseas places, she said. Lam was unable to clarify other matters, such as whether there would be a need to set up a daily quota for travelers or mutual agreements with Guangdong authorities, as those matters were still being discussed, according to the MDT report. Currently, visitors from China, Taiwan, and Macau are still required to undergo a 14-day quarantine period in a hotel or at home upon arrival in Hong Kong. A Filipina who has worked as a domestic helper in Macau for over 10 years stole a handbag from a drunken local woman last week who was sitting outside the entrance of a residential building where she lives. Judiciary Police PJ spokesman Mark So Seo Kang said during a special press conference recently, the Macau Post Daily reported. In the early hours of Monday last week, the 24-year-old victim spent time in a night entertainment venue in the city centre, after which she took a taxi home at around 6:30 a.m., So said. The Filipina is a 49-year-old surnamed Kanaya. The victim decided to sit outside the entrance of the residential building to rest for a while, and she put her handbag next to her, So said. A woman, the Filipina, approached the victim at around 7 a.m. When coming out of her drunkenness, the victim discovered that her handbag had disappeared and assumed that it had been stolen, according to So. The victim reported the case to the police, and she told the police that her handbag worth 20,000 patakas contained a purse worth 40,000 patakas, a name card holder worth 4,000 patakas, a mobile phone worth 10,000 patakas, and 17,000 Hong Kong dollars in cash and several credit cards, according to So. After scrutinizing footage of the police force's citywide CCTV camera system, PJ officers found that the Filipina approached the victim and took her handbag, after which she went into a residential building nearby, So said. PJ officers arrested Kanaya in the area one morning. Under questioning, she admitted to stealing the victim's handbag. She told the police that she decided to take the handbag on seeing that the victim was drunk, after which she took the handbag to her employer's home in the area. The Filipina took the handbag to the flat where she lives after she finished work in her employer's home. According to So, PJ officers went to the flat where Kanaya lives and found the stolen valuables and 5,000 Hong Kong dollars in cash. The Filipina told the police that concerning the remainder, she remitted it to the Philippines or spent it locally. Kanaya has meanwhile been transferred to the Public Prosecution Office MP for further investigation, facing an aggravated theft charge, according to the MPD report. And for Flash News tonight, Macau Light Festival began on the 26th of September and it will run until October the 31st. For more information, visit www.macautourism.gov.mo. Golden Week's first 2 days, October the 1st and 2nd, both were public holidays, saw some 37,600 visitor arrivals. 6 people were injured in Gia Tunnel traffic accident recently. And now focusing outside Macau,
US President Donald Trump and his wife have been reported by the US media to test positive with COVID-19, and both have meanwhile been quarantined while undergoing treatment. An American faces prison in Thailand over bad hotel review recently, reminding us all that we might want to be careful about a simple hotel review or any other online post that may get blown out of proportion. And that brings us to the end of our KT News tonight. And to close, the local weather this week. The weather tomorrow is forecast to be cloudy with the possibility of some rains, while Wednesday through Saturday are expected to be sunny, before the weather is predicted to be back to cloudy with more rains at the weekend. Local temperature within this coming week will range from 22 to 30 degrees Celsius. For more information about the local weather, visit www.smg.gov.mo. That's all for tonight's KT News. Back to our music. Adventure of a Lifetime, Coldplay. Continue to listen to Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yuk. Oke, kembali bersama saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di dalam Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yuk. Dan kita kembali di segmen Broadcast Indonesia. Langsung saja ke bincang-bincang kita. Ada 1-2 hal saya ingin bicarakan dalam bincang-bincang kita malam hari ini, Pak Johnson. Yang pertama adalah Golden Week. Kita kan lagi ada di Golden Week sekarang ya. Kelarnya kapan sih Pak Johnson? Kan mulainya tanggal 1. Tanggal 1 itu kan hari Rabu ya. Kamis. Ya. Sampai berarti sampai 1 minggu ya. Golden Week, 1 minggu libur ya. Di Cina kan 1 minggu libur ya. Ya pokoknya jadi dari Kamis mulai sampai 1 minggu ke depan gitu ya. Dan ini kalau menurut pandangan Pak Johnson sesuai dengan expectation apa enggak ini yang datang dari Cina ke Macau nih? Aku 2 hari ini aku lihat enggak begitu ramai kok. Walaupun Senmalo atau Betul. Kodai itu apa? Di Kuluan itu kasino-kasino itu nggak terlalu ramai ya. Nggak terlalu ramai. Iya, padahal memang saya juga sempat lihat tanggal 1 Oktober itu memang karena setiap tahun di depan Macau Square tuh di tengah kota mereka pasangin galangan-galangan untuk orang-orang turis-turis yang mau kembali ke border. Karena biasanya setiap tahun kalau namanya Golden Week tuh sampai penuh sesak di jalanan gitu kan ya. Dan ternyata pas kita lihat tidak terlalu banyak ternyata ya Pak ya. Dan kalau menurut report yang ada ini ya, berita yang ada ya, di 2 hari pertama itu tanggal 1 tanggal 2 ya. Tanggal 1 tanggal 2 itu di Macau adalah public holiday gitu ya. Itu hanya 37.600 orang yang masuk ke Macau hari itu. Ya. Memang kedengarannya banyak karena 37.600. Tapi kalau buat Macau ini termasuk sedikit gitu ya. Karena ini bayangkan terbagi-bagi di berapa banyak hotel di Macau gitu ya. Dan saya melihat tendensi kayaknya begini memang Pak. Yang datang pun ini kayaknya orang-orang juga yang memang mungkin lebih punya uang ya, karena kan mau datang kemari aja harus tes COVID dulu tuh. Lalu selain itu mereka datang ke Macau, saya lihat yang penuh lebih banyak hotel-hotel yang mahal Pak. Jadi hotel seperti Venetian, lalu Galaxy gitu ya, Wynn itu yang lebih banyak orang, MGM gitu loh, dibandingkan dengan hotel-hotel kecil yang ada di tengah-tengah kota. Ya karena yang di tengah kota itu saya cek ternyata okupansinya juga masih cuman sekitar 20% kayak gitu. Sementara seperti Venetian, MGM itu bisa sampai 50-60% gitu ya. Jadi sebenarnya memang ada lumayan banyak yang datang, tapi tidak sebanyak yang kita harapkan. Gitu loh. Jadi makanya di kota-kota kita lihat juga di tengah kota masih kelihatan sepi ya Pak Johnson ya. Dan Tai Sampai itu juga tetap sepi. Gereja tua ya yang merupakan ikonnya Macau ya, tetap kelihatan sepi gitu loh. Karena saya lihat tendensinya kayaknya karena setelah acara kami ada acara gereja waktu tanggal 1 itu ya, kita di tengah kota itu udah sepi. Pas kita balik saya ajak istri dan anak saya jalan-jalan ke MGM dan ternyata cukup banyak orang di MGM gitu ya. Nggak sebanyak dulu, tapi cukup ada orang lah gitu loh. Lebih banyak kelihatan orang jalan gitu ya. Jadi saya menilai kayaknya orang-orang yang datang dari Cina, turis-turis Cina ini pun nggak sembarangan mau jalan-jalan ke kota Pak. Mungkin saya rasa mereka juga takut sebenarnya gitu loh. Maksudnya mereka mungkin sudah bosen, mereka mau keluar jalan-jalan, tapi juga mereka lebih was-was saya rasa gitu loh. Jadi nggak sembarangan dia mau jalan-jalan gitu. Jadi saya lihat mereka muter-muternya cuma di dalam situ aja, di dalam kompleks itu gitu loh. Kalau dulu kan biasanya kan mereka akan jalan-jalan ke Tai Sampai, ke Koloan gitu loh. Nah ini kayaknya memang mereka tidak lakukan. Selain itu saya juga mengira orang-orang dari Cina juga
nggak sembarangan juga mau jalan-jalan lah, saya kira zaman sekarang Pak Johnson ya. Ya kita kira mereka mau jalan-jalan kemari kan. Tapi saya rasa mereka juga takut lah keluar ke sini, mereka nggak yakin di sini situasinya seperti apa gitu kan. Mereka mungkin juga tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai keadaan di Makau gitu. Mungkin mereka kira mirip-mirip Hong Kong kan, karena Hong Kong kan masih tetap naik gitu loh. Iya, iya. Jadi mungkin mereka mengira, aduh, Makau sama mungkin nih. Jadi akhirnya ya tidak sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh kota ini dan pemerintah sini gitu ya. Karena kita kira akan kedatangan banyak tamu gitu. Di satu sisi saya merasa lega Pak Johnson. Satu sisi karena kan kalau kita kedatangan banyak orang ke kota ini dengan masa pandemi masa seperti ini, saya rada-rada was-was juga gitu Pak Johnson. Iya, iya. Saya ingat sampai saya sudah siapkan banyak hal lah gitu untuk pastikan menghindar dari kerumunan orang-orang tanggal 1. Ternyata tidak ada kerumunan sama sekali gitu. Dan satu sisi saya lega, tapi satu sisi saya juga kesian juga sih Pak Johnson. Soalnya kita punya kota ini kan memang bersandar kepada pariwisata, bersandar kepada turis, pemasukan dari turis. Dan pemerintah kita di Makau ini benar-benar mendukung sekali kehidupan masyarakatnya di sini gitu ya. Ya baik itu dari uang tahunannya lah, lalu kemarin kita dibantu dengan uang lewat kartu selama COVID-19 gitu ya. Dan berita terkini yang kita dapatkan juga, pemerintah sudah merencanakan untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat di Makau. Maksudnya pemegang kartu penduduk Makau ya. Pemerintah katanya akan tetap lanjutkan di tahun 2021 nanti. Iya, gitu. aku dengar. Iya. Jadi makanya dalam hal ini antara saya juga lega, tapi saya juga kesian karena kalau terus begini nggak ada pemasukan masuk ke Makau, ya bisa berabe karena pemerintah bagaimana caranya bisa nanti membantu kita masyarakat di sini gitu loh Pak Johnson. Betul. Jadi ya kita pertama berharap keadaan COVID-19 ini benar-benar tertanggulangi dengan benar sehingga kita pun berharap turis bisa kembali lagi ke Makau gitu ya dengan keadaan kondisi yang terpantau dan terjaga gitu loh, supaya memastikan ya baik turis, baik kita masyarakat lokal tetap aman dari wabah penyakit apapun juga seperti itu. Ya tentu kita juga nggak suka lah kalau Makau begini terus. Ya. Jadi ya kita doakan saja yang terbaik lah seperti itu ya. Oke, Pak Johnson, yang kedua saya mau bicarakan tentang ini berita yang tadi saya bacakan, seorang warga negara Amerika sedang menghadapi pengadilan ya, karena dia ditangkap karena dia punya postingan mengenai review hotel dan reviewnya itu negatif karena menurut dia, saya udah baca secara lengkap, menurut dia pada saat dia nginep di hotel itu ada staffnya yang kurang baik lah, kurang memperlakukan mereka, dia tidak baik gitu, seperti itulah. Jadi dia tulis review itu dan dia tulis itu menurut pihak hotel. Dia menulis review itu bukan di satu tempat, jadi dia tulis terus di mana-mana. Jadi berupa seperti serangan kepada pihak hotel. Jadi pihak hotel akhirnya mengambil keputusan untuk menuntut dia. Nah, karena dia ada di Thailand harus mengikuti peraturan hukum negara setempat gitu ya. Dan akhirnya dia ditangkap gitu. Dan sekarang dia sedang terancam pidana dan terancam penjara yang saya baca cukup lama gitu ya. Hanya karena postingan sederhana mengenai hotel review. Nah, itu jadi mengingatkan kepada kita semua, hati-hati kalau bikin postingan ya, berarti ya. Hati-hati bikin postingan, baik itu hotel review atau postingan apa di Facebook gitu ya. Zaman sekarang ya kita mengimbau kepada semua teman-teman untuk berhati-hati ya. Karena kalau nggak hati-hati, kita bisa menghadapi masalah yang sama nih Pak Johnson. Itu loh, karena zaman sekarang kan cepat viral Pak Johnson. Kita posting apa, Cepat. semua orang langsung tahu. Nggak cuma teman-teman kita di Facebook loh. Kalau itu diposting sama teman kita di Facebook, teman mereka ngelihat dan mereka postingin lagi, temannya mereka lihat lagi, dipostingin lagi. Bayangkan itu langsung di-share di dunia maya, di-share online. Semua orang bisa ngelihatnya gitu loh. Jadi ya ini menjadi peringatan aja, termasuk saya juga sih ya. Kita ini kan kalau hidup di dunia bekerja sebagai jurnalis, kita ya posting gitu karena kita percaya dengan freedom of expression. Tapi zaman sekarang ya kita diingatkan, termasuk saya, lebih berhati-hati dan lebih berhikmat untuk postingan apapun yang kita taruh, walaupun itu benar. Ya benar bukan berarti kita harus
gontok-gontokan untuk taruh di situ. Kita juga harus berhikmat gitulah ya Pak Johnson ya. Betul, betul. Oke, waktunya sudah selesai. Kita akan tutup malam hari ini. Oh, Kita ketemu lagi minggu yang akan datang Pak Johnson. Minggu depan kita masih ketemu ya, tanggal 11. 11. Minggu berikutnya baru tidak ada. Tidak ada. Oke. Ya. Tanggal 11 kita masih mengudara teman-teman. Tanggal 18 kita tidak mengudara karena ada Lusofonia Festival. Ya, ya. Oke. Jadi sekarang kita say goodbye dulu semuanya. Goodbye. Sampai ketemu ya. Pak Johnson Ya. juga sampai ketemu minggu yang akan datang. Saya akan pasangkan lagu terakhir dari saya, sebuah lagu dari Rosa featuring Asgan, Kamu Yang Kutunggu. Jadi ketemu lagi minggu depan. Salam Indonesia semuanya. Goodbye.